Di video kali ini adalah lanjutan dari video sebelumnya yang masih seputar perkuliahan dan pendidikan nih guys. Mimin akan bahas tentang beasiswa populer yang jarang diketahui di Indonesia. Buat kamu yang mungkin sekarang lagi bingung mikirin pendidikan karena kondisi ekonomi, atau ingin meningkatkan kualitas dan jiwa kompetitif dalam diri, atau juga mungkin lagi nyari beasiswa untuk sekolah, S1 kamu, atau bahkan S2 dan S3 di luar negeri. Tepat sekali, video kali ini bisa jadi referensi yang bagus nih buat kamu. Nonton dengan pelan sampai akhir ya. Beasiswa yang pertama, Program Indonesia Pintar atau PIP. Program Indonesia Pintar melalui Kartu Indonesia Pintar atau Kartu KIP adalah pemberian bantuan tunai pendidikan kepada anak usia sekolah, usia 6 sampai 21 tahun yang berasal dari keluarga miskin, rentan miskin, pemilik kartu KKS, peserta keluarga harapan, anak yatim, disabilitas, dan korban bencana alam atau musibah. Nah, PIP ini merupakan bagian dari penyempurnaan program bantuan siswa miskin atau BSM. PIP ini bekerja sama dengan 3 kementerian, yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Sosial, dan Kementerian Agama. Besaran yang didapat dalam program Indonesia Pintar untuk tingkatan SD 450.000 per tahun, untuk tingkatan SMP 750.000 per tahun, dan untuk tingkat SMA 1 juta per tahun. Teman-teman dapat melihat informasi selanjutnya di indonesiapintar.kemdikbud.go.id. Untuk teman-teman yang tidak memenuhi syarat pada program Indonesia Pintar, tenang saja. Nih, Mimin kasih tahu, ada beasiswa yang kedua yaitu beasiswa Tunas Indonesia Jepang. Biasanya terbuka pada periode April sampai Mei. Beasiswa ini mencakup bantuan keuangan selama 1 tahun dengan bantuan dana sebesar 1.400.000 per siswa. Tetapi hanya diperuntukkan untuk siswa tingkatan SMA atau SMK. Nah, terbuka seleksinya dilakukan di perwakilan TIJ di Yogyakarta. Setiap tahun ada lebih dari 100 siswa yang mendapatkan beasiswa Tunas Indonesia Jepang ini berasal dari berbagai provinsi di Indonesia. Untuk informasi selanjutnya, teman-teman dapat membuka pada link www.tunasindonesiajepang.com. Adapun syarat dari beasiswa Tunas Indonesia Jepang ini berbeda dengan beasiswa program Indonesia Pintar. Seperti teman-teman harus berstatus siswa SMA atau SMK kelas 10 atau kelas 11. Nilai rapor minimum 7,25 dalam semester terakhir. Kemudian teman-teman harus punya surat berkelakuan baik atau aktif berorganisasi dan berasal dari keluarga kurang mampu guys. Adapun syarat administrasi berkas pendaftaran, teman-teman dapat melihat pada tampilan video berikut ini. Beasiswa yang ketiga yaitu beasiswa data print. Biasanya terbuka pada periode Januari sampai Mei nih guys. Nah, pada tahun ini pendaftaran beasiswa akan diadakan per semester, di mana terbagi dalam 2 periode. Jadi tidak ada kuota per daerah atau per perguruan tinggi. Karena beasiswa ini diperuntukkan secara merata bagi seluruh pengguna data print di Indonesia. Nah, dana beasiswanya hanya diberikan 1 kali bagi peserta yang lolos penilaian. Adapun besaran dana yang bisa diterima, 2 orang bisa menerima 1 juta, 5 orang 700.000, 55 orang mendapatkan 400.000, masing-masing periode 1 dan periode 2 guys. Berikut ringkasannya, atau teman-teman dapat berkunjung ke beasiswadataprint.com. Adapun tambahan informasi, ada juga beasiswa Begi Mili terbuka pada periode Februari, atau beasiswa Smart SMA terbuka pada periode April.
Jadi keempat beasiswa ini adalah beasiswa swasta guys. Teman-teman dapat melihat informasi selanjutnya di link yang ada dalam video ini guys. Nah, gimana? Semakin semangat belajarnya kan? Kelima beasiswa tadi diperuntukkan untuk siswa SMA dan siswa yang berada di bawahnya, seperti SD dan SMP. Sekarang Mimin akan jelaskan beberapa beasiswa yang harus dipersiapkan oleh anak SMA untuk masuk ke perguruan tinggi guys. Yang pertama, beasiswa KIP kuliah. Jadi dulunya beasiswa KIP kuliah ini dikenal dengan beasiswa bidik misi yang sudah tertransformasi berubah menjadi beasiswa KIP kuliah. Beasiswa KIP kuliah ini diperuntukkan untuk SMA sederajat yang sudah lulus atau sudah dinyatakan lulus maksimal 2 tahun sebelumnya, memiliki NISN, NPSN, dan NIK yang valid. KIP kuliah ini mengcover pembebasan biaya pendaftaran seleksi masuk perguruan tinggi, pembebasan biaya kuliah, dan memperoleh bantuan biaya hidup guys. Wow, biaya hidupnya sebesar 700.000 per bulan. Jika tidak sempat untuk mengurus KIP kuliah, teman-teman dapat berusaha pada beasiswa yang kedua ini, namanya Study Ethos Dompet Duafa. Berbeda dengan KIP kuliah diadakan oleh pemerintah, sedangkan Study Ethos Dompet Duafa diadakan oleh swasta Dompet Duafa. Tetapi sasarannya sama guys, sama-sama lulusan SMA atau sederajat, berasal dari keluarga yang kurang mampu tetapi berprestasi secara akademis, dan sudah diterima oleh perguruan tinggi yang direkomendasikan oleh Bea Studi Ethos. Adapun besaran fasilitas yang diberikan, biaya pendidikan selama 8 semester dan uang saku 500.000 per bulan selama 4 tahun. Ada asrama selama 2 tahun dan program pengembangan diri organisasi selama 4 tahun. Teman-teman dapat melihat ulasan selanjutnya di Instagram ethos_id. Nah, ada juga beasiswa swasta dari Pertamina guys, beasiswa Pertamina Sobat Bumi. Beasiswa ini diperuntukkan untuk membantu biaya pendidikan atau SPP. Ada bantuan biaya hidup, kegiatan akses Sobat Bumi, training, dan gathering. Adapun program beasiswa yang diadakan oleh Kemdikbud seperti beasiswa S1 calon guru SMK, beasiswa S1 pelaku budaya, dan beasiswa Indonesia Maju dalam dan luar negeri. Teman-teman bisa melihat ulasan yang lebih lengkap di beasiswa.kemdikbud.go.id. Nah, itulah guys, banyak beasiswa populer yang jarang diulas tapi Mimin sharing ke kalian. Ya, semoga aja bisa membantu ya. Kalau dari pengalaman Mimin, untuk mendapatkan beasiswa itu kita harus rajin-rajin tuh mencari informasi. Dan mau repot mengurus berkas administrasi dan proses seleksinya. Ya, intinya ada usaha, ada hasil lah ya. Buat kalian yang tahu beasiswa-beasiswa lainnya yang ada di Indonesia, kalian bisa tuh komentar di bawah, biar bisa jadi tambahan referensi buat teman-teman Fatona lainnya. Like kalau suka, share kalau bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Doakan Mimin ya, biar bisa dapat beasiswa doktoral ya guys. Soon, insya Allah. Begitu juga kalian. Amin. Jangan lupa subscribe.